Halo, saya Lukmanul Hikmat. Coba dah pikirin, kita kan online hampir setiap hari ya, tapi seberapa jauh sih kita benar-benar paham sama dunia yang satu ini? Yup, kita lagi ngomongin media sosial. Sebuah dunia yang bisa jadi teman paling asyik, tapi di sisi lain bisa jadi musuh paling berbahaya. Nah, pertanyaan besarnya ya ini. Buat Anda pribadi, media sosial itu sebenarnya teman atau lawan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita nentuin dia teman atau lawan, kita harus kenalan dulu dong sama pemainnya. Soalnya media sosial itu, wah bukan cuma satu hal. Ini tuh kayak semesta digital yang isinya macam-macam banget. Jadi, jangan bayangin media sosial itu cuma sekumpulan aplikasi di HP ya. Anggap aja ini sebuah ekosistem raksasa. Dan di dalamnya tuh ada banyak banget spesies platform digital yang masing-masing punya tujuan dan cara kerja yang beda-beda. Contohnya nih, ada yang sifatnya kolaboratif banget. Pasti tahu kan, Wikipedia? Itu tuh platform di mana kita semua, para penggunanya, bareng-bareng nulis dan nyusun ensiklopedia terbesar di dunia. Keren kan? Terus ada juga yang jadi panggung buat para kreator. Siapa sih yang nggak kenal YouTube? Di sana, semua orang bisa jadi stasiun TV-nya sendiri. Mau bagiin video resep masakan, review gadget, atau bahkan penjelasan fisika kuantum, semuanya ada. Nah, ini dia bentuk yang paling klasiknya, situs jejaring sosial. Anggap aja ini kayak rumah digital kita. Tempat kita nyambung lagi sama teman-teman SD, ngobrol sama keluarga yang jauh, ya kayak Facebook itu deh. Ada juga tempat buat mereka yang suka nulis. Entah itu di blog buat tulisan yang panjang dan mendalam, atau di microblog kayak Twitter, di mana ide dan berita bisa nyebar secepat kilat. Tweet, langsung viral. Dan yang paling canggih nih, ada dunia sosial virtual. Di sini, batas antara main game sama ngobrol sosial itu udah tipis banget. Kita masuk sebagai avatar dan bisa berinteraksi di dunia 3D yang, wah, rasanya kayak beneran ada di sana. Oke, sekarang kita udah kenalan sama macam-macam platformnya. Sekarang, yuk kita bedah koinnya. Kita lihat sisi terangnya dulu ya. Apa aja sih manfaat positif dari dunia maya ini? Manfaatnya itu banyak banget dan seringkali kita nggak sadar. Butuh info buat kerjaan? Klik, langsung dapat. Mau silaturahmi sama keluarga jauh? Gampang banget. Bahkan, ini bisa jadi wadah buat kita jadi lebih kreatif, buat yang mau mulai jualan online, atau sekedar buat nemuin orang-orang hebat yang bisa jadi inspirasi. Ada kutipan bagus dari Ashton Kutcher soal ini. Intinya, dia bilang media sosial itu pilihan. Kita mau pakai buat sekedar pamer hal-hal yang biasa aja, atau kita mau pakai kekuatan ini buat berbagi sesuatu yang beneran bermanfaat. Nah, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Tapi, seperti koin yang punya dua sisi, di balik semua hal positif tadi, ada juga sisi gelapnya. Ada perangkap-perangkap di dunia digital yang harus, dan ini penting, harus banget kita waspadai. Dan ini mungkin ironi yang paling besar. Alat yang katanya dibuat untuk menghubungkan kita semua, malah bisa bikin kita ngerasa makin terisolasi. Sibuk sama koneksi di layar, kita jadi lupa cara terkoneksi sama orang yang ada di depan mata kita. Miris kan? Belum lagi bahaya yang satu ini, yang rasanya makin hari makin gawat, misinformasi. Hoax, berita bohong, itu kalau udah dilepas ke internet, nyebarnya bisa kayak virus. Jauh lebih cepat dari faktanya, dan dampaknya di dunia nyata, wah bisa bahaya banget. Dampak negatifnya itu macam-macam. Ada yang kena ke fisik, kayak mata jadi capek, postur jadi bungkuk, tapi yang lebih serem itu dampak ke mental. Bikin kecanduan, bikin kita cemas atau FOMO, takut ketinggalan momen. Belum lagi resiko penipuan online dan yang paling parah, cyberbullying. Terus gimana dong solusinya? Apa kita harus hapus semua akun dan pensiun dari dunia maya? Ya nggak gitu juga. Kuncinya itu bukan lari, tapi jadi lebih pintar. Jadi pengguna yang bijak, yang punya kendali. Coba deh, kita bikin aturan main buat diri sendiri. Gampang kok. Intinya, sebelum posting, mikir dulu. Jaga data pribadi, jangan diumbar. Kalau dapat berita, cek dulu bener apa enggak. Dan yang paling penting, jangan pakai medsos buat nyari ribut atau curhat berlebihan. Simpel kan? Nah, buat ngelawan hoaks, ada 3 langkah sakti yang bisa kita lakuin. Sebelum pencet tombol share, coba deh. 1. Berhenti. Tarik napas dulu, jangan buru-buru. 2. Pikirkan, ini beneran masuk akal nggak sih? Dampaknya apa? Dan 3, yang paling penting, verifikasi. Cek ke sumber lain yang terpercaya. Gampang kan? Dan ini mungkin tips yang paling mengubah segalanya. Coba deh kita ubah mindset. Jangan cuma jadi konsumen yang kerjanya nge-scroll doang dari pagi sampai malam. Jadilah kreator. Dunia digital ini kanvas kosong loh. Bikin vlog, nulis blog, pamerin foto-foto bagus. Pakai alat ini buat berkarya, bukan cuma buat nonton karya orang lain.
Jadi, setelah kita lihat sisi baik dan buruknya, saya mau lempar pertanyaan ini balik ke Anda. Menurut Anda pribadi, media sosial ini pada akhirnya ngebantu peradaban manusia jadi lebih baik atau malah bikin kita mundur? Jawabannya ada di tangan kita semua. Coba direnungkan.